Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dwell Love. Semoga Dwellers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang tiga beasiswa yang tanpa batasan usia. Jadi buat teman-teman yang udah berusia berapapun itu bisa banget daftar di beasiswa yang aku sebutin ini. Jadi ada 3 list beasiswa yang teman-teman bisa coba. Dan nomor tiga itu jarang banget yang tahu, bahkan aku juga bacanya, hah, emang ada ya gitu. Jadi buat teman-teman jangan di skip sampai akhir ya teman-teman. Jadi harus simak sampai akhir. Oke, kita langsung aja ke beasiswa yang pertama, yaitu beasiswa Chevening Scholarship, beasiswa studi S2 ke berbagai kampus di UK. Kebetulan banget teman-teman ya, aku nih baru tag video ini kisaran jam 10 malam. Ini jam 10 malam, jam 10 malam 28 September 2023, kebetulan libur. Jadi aku ngambil video dan aku tuh baru selesai ngikutin seminar dari beasiswa Chevening. Nah, beasiswa Chevening ini kan dia butuh 2008 jam kerja. Ternyata 2008 jam kerja ini bisa dikalkulasiin, maksudnya digabungin. Satu. Terus yang kedua, tidak harus kayak ada tuh surat tanda tangan atau surat resmi dari suatu lembaga, suatu tempat kerja kita, di mana kita kerja, itu menyatakan bahwa kita tuh sekian jam kerja. Nggak usah. Kita tinggal ngisi formnya di beasiswa Chevening web, terus itu nanti akan dikalkulasi sendiri oleh beasiswa Cheveningnya. Jadi buat teman-teman yang kayak, aku 3 bulan di sini, terus 3 bulan nanti di sana, terus kemana lagi 3 bulan selanjutnya. Nah, buat yang seperti itu bisa banget kamu daftar beasiswa Chevening, dan ini tuh beasiswanya itu terbuka untuk berbagai negara ya teman-teman, termasuk Indonesia. Nah, terus ini tuh sayangnya banget, aku nggak tahu ini nanti postnya tanggal berapa ya aku secepat mungkin. Ini tuh sekarang lagi dibuka sampai tanggal, dia tuh 17 September sampai dengan 7 November 2023, dan sebentar lagi ini ditutup. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar ini buruan aja, ada 4 esai yang teman-teman wajib banget ditulis, dan itu wajib banget ya, outstanding mungkin lah ya. Di sini aku kasih tahu linknya, yaitu https://www.chevening.org. Nanti aku kasih tahu di kolom description box ya. Kemudian keringanannya itu pastinya tanpa batasan usia. Jadi usia berapapun kamu bisa coba, bisa banget, dan bisa S2 2 kali. Buat teman-teman mau S2 2 kali, ini tuh solusinya ya teman-teman ya, beasiswa Chevening. Ya, aku juga bingung sih Kak, mau S2 lagi atau mau S3. Aduh, nggak tahu deh. Bingung banget ya. Jadi ya semoga dapat yang terbaik aja lah ya, doain. Dan aku doain teman-teman juga dapat yang terbaik, amin. Nah, ini tuh tanpa batasan usia, kemudian tidak ada syarat LOE, ya kan, no IELTS, TOEFL. Teman-teman udah 4 tahun, ternyata beasiswa Chevening ini tidak menggunakan IELTS atau TOEFL di awal pendaftaran. Sampai dengan akhir sih sebenarnya. IELTS sama TOEFL itu dibutuhin ketika kita memang mendaftar ke kampusnya. Jadi kalau dari beasiswa Chevening itu sendiri tidak mensyaratkan teman-teman untuk menggunakan TOEFL atau IELTS. Jadi nggak ada. Dan beasiswa Chevening itu ternyata tidak setriki yang aku bayangkan. Jadi teman-teman, aduh, pokoknya coba aja. Dan disiapin aja 4 esai yang luar biasa banget. Leadership, networking, study in UK, satu lagi lupa. Nah, ada 4 lah pokoknya ya. Itu. Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada beasiswa Swedish Institute Studies Scholarship for Global Professional, atau sering disebut dengan SISGP, yang sering banget aku bahas juga ya teman-teman. Beasiswa S2 di berbagai kampus di Swedia. Nah, kalau Chevening itu setahu aku S2 S3 enggak sih, lupa aku saya. Dan tadi tuh dikasih tahu Chevening itu 1 tahun S2-nya, kayak cepet banget nggak sih 1 tahun? Tapi aku belum detail sih Kak untuk melihatnya ya, belum detail untuk melihatnya beasiswa Chevening ini sebenarnya dia 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian yang kedua itu tadi ya, SISGP, dia ini beasiswa studi berbagai kampus di Swedia. Kemudian juga ini deadline-nya Oktober, jadi ini masih bulan September, bisa banget kamu coba. Oktober sampai dengan Februari 2024. Oktober 2023, Februari 2024. Ya, dia ini juga kalau nggak salah ya, saya harus ada kayak
2.800 jam kerja juga ya. Aku belum tahu detailnya sih Kak. Ini dia kalau kamu mau tahu detailnya di https://si.se/en gitu ya teman-teman. Nanti aku kasih tahu di kolom description. Kemudian keringanannya yaitu tanpa syarat IPK, tanpa syarat IPK, kemudian juga tanpa wawancara. Tanpa wawancara? Nggak pakai wawancara saya. Nggak pakai wawancara, nggak pakai IPK, tanpa batasan usia. Tidak ada IELTS atau TOEFL. Aduh, ini tuh kapan ya dibukanya ya? Oktober. Aduh, buruan aja dikepoin si link beasiswanya. Ya, setahu aku ini bisa S2 2 kali juga. Kalau nggak salah yang bisa S2 2 kali itu ada 3. Chevening, Erasmus sama SISGP ini kalau nggak salah ya. Aku lupa deh Kak. Ya, aku ada sih videonya tentang ini. Buat teman-teman yang mau S2 lagi boleh banget. Tapi kalau kamu mau S2 baru mau S2 juga bisa banget ya. Itu tadi keringanannya. Terus di sini dikasih tahu note-nya ya. Ini aku kasih tahu diri aku sendiri. Note-nya itu tanpa syarat kampus bisa saja meminta nilai IELTS atau TOEFL ketika kamu nanti apply ke kampusnya. Jadi ketika kamu nanti minta LOE ya di beberapa kampus sih Kak sebenarnya itu mereka meminta sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi ketika kamu mendaftar suatu beasiswa, memang beasiswa tersebut tidak mensyaratkan kamu untuk melampirkan sertifikat IELTS ataupun TOEFL. Tapi ketika kita daftar ke kampusnya, mereka itu ternyata butuh, kan? Gitu. Jadi tetap aja teman-teman harus kayak belajar ya IELTS sama TOEFL-nya. Tapi bisa dicicil. Gitu, bisa dicicil karena kan teman-teman itu bisa mendaftar ke beasiswanya dulu, setelah ke beasiswanya baru ke kampusnya. Gitu. Tapi jangan sampai beasiswanya udah ini ya Kak ya, maksudnya udah pengumuman. Ketika beasiswa udah pengumuman, mereka tuh akan ada deadline tersendiri untuk kamu mencari LOE. LOE itu kan agak lumayan tricky ya untuk mendapatkannya. Jadi aku saranin teman-teman kalau mendaftar beasiswa Chevening, SISGP, teman-teman itu sambil mendaftar beasiswa sambil juga mendaftar ke kampusnya. Kalaupun teman-teman mendaftar beasiswa belum punya IELTS atau TOEFL, it's okay. Tapi teman-teman berusaha 1 bulan 2 bulan ke depan untuk mendapatkan IELTS atau TOEFL yang sesuai dengan kampus tersebut inginkan, sehingga nanti 2 bulan ke depan teman-teman bisa langsung daftar ke kampus yang teman-teman mau. Dan satu lagi, kalau teman-teman itu beasiswa Chevening atau SISGP, dia tidak mensyaratkan LOE, tapi teman-teman kan harus mencantumkan 3 universitas yang memang kamu pilih. 3 universitas ini pastikan satu lah ya, satu universitas yang memang kayak ya kalau diterima alhamdulillah ya kan, kalau nggak terima ya sudah, mungkin Harvard, Oxford gitu-gitu kali, Stanford mungkin gitu ya. Nah yang 2-nya ini usahakan ya memang agak cukup lumayan gampang lah syaratnya gitu ya, contohnya IELTS-nya cuma 6 atau IELTS-nya cuma 6,5 gitu. Yang itu teman-teman bisa available banget ketika kamu memang mendaftar ke kampusnya. Itu sih tips-tips ya Kak ya, sedikit ya. Kita lanjut ke beasiswa yang ketiga, ini udah 7 menit ya. Kita langsung ke beasiswa yang ketiga yaitu Mature Student Scholarship. Ini tuh beasiswa studi S1 ke Goldsmiths University of London di UK. Ini masih di UK ya teman-teman. Di UK, kemudian juga deadline-nya Maret sampai dengan Mei. Ini tuh jarang banget yang tahu. Seriously, ini jarang banget yang tahu. Linknya yaitu https://www.gold.ac.uk Nah, jadi nanti aku kasih tahu di kolom descriptions. Aku kasih tahu keringanannya itu tanpa batasan usia. Kemudian juga dan ini tuh harus bahkan beasiswa Mature Student Scholarship karena mature ya. Bahkan beasiswa ini tuh harus kamu 25 tahun ke atas. Kalau kamu ketika mendaftar S2 kamu di bawah 25 tahun kamu nggak usah daftar justruan gitu. Kalau ini tuh untuk teman-teman yang memang di atas 25 tahun. Dan tidak ada syarat rekomendasi. Mungkin untuk teman-teman gap year bisa banget ya ini dicoba ya. Karena kalau gap year itu kayak bingung, aku sebenarnya minta surat rekomendasi ke siapa ya gitu. Nah, kalau bingung minta surat rekomendasi ke siapa, Mature Scholarship ini adalah solusinya. Gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman 3 list beasiswa yang tanpa batasan usia yang bisa banget kamu coba di tahun 2023. Jangan sampai ke skip. Ini karena masih lama, kecuali beasiswa Chevening ya udah bentar banget ya. Kayaknya mau ngejar deh. Kita harus ngejar ya. Bisa sih sebenarnya sampai tanggal 7 tuh masih bisa. Sebenarnya masih ada waktu seminggu untuk bikin
SI 4. SI 4 gitu ya. Bisa pasti bisa. Buat teman-teman yang mau mendaftar silahkan buruan dikepoin link beasiswanya. Oke, thank you teman-teman. Ya aku doain buat teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, beasiswa jenis apapun, di negara manapun, dalam negeri ataupun luar negeri, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.